Itu yang namanya hukum alam. Dalam bahasanya orang Cina itu disebut yin yang. Maka yin yang itu mandala, lingkaran. Karena hari ini saya akan ngasih hadiah yang penting buat hidup. Karena banyak orang yang hidup ingin bahagia tapi nggak tahu caranya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Sampurasun. Rahayu Sagung Dumadi. Semoga seluruh makhluk hidup, baik yang kasat mata maupun yang tidak kasat mata, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, semuanya senantiasa berbahagia dan bebas dari segala penderitaan. Semoga kita semua di sisa usia kita bisa menjadi sumber cinta, sumber kebahagiaan, sumber berkah, sumber rahmat, sumber kedamaian bagi semua makhluk dimanapun mereka berada. Mari kita tekadkan mulai saat ini tidak boleh lagi ada makhluk lain yang terluka oleh kata-kata kita. Tidak boleh lagi ada makhluk lain yang berkurang kebahagiaannya bertemu dengan kita. Kalau kita sudah menjadi sumber cinta, sumber kebahagiaan, sumber rahmat, sumber berkah, saksikan berkah semesta tanpa batas akan datang kepada kita tanpa kita duga. Para hadirin, para sahabatku yang budiman, segala puji hanya milik Allah, Tuhan semesta raya, yang meliputi seluruh makhluknya, yang senantiasa mengurus, mengatur seluruh kebutuhan makhluknya tanpa batas. Oleh karena itu mari kita puji Dia bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita awali kajian kita hari ini. Semoga ilmu yang dialirkan semesta melalui diri saya menjadi ilmu yang bermanfaat, yang bisa menyelamatkan kehidupan kita lahir batin, bisa meningkatkan kesadaran kita dan meningkatkan kualitas hidup kita. Kita sapa asma Allah dengan kelembutan dan cinta seraya membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Topik kita hari ini, kita akan berbicara tentang cinta. Cinta yang saya maksud itu bukan soal rasa perasaan. Itu hanya bagian kecil dari kata cinta itu sendiri. Cinta yang saya maksud adalah suatu daya yang meliputi seluruh manusia, meliputi seluruh makhluk, suatu kekuatan yang bisa menggerakkan manusia, menggerakkan semua makhluk. Cinta yang saya maksud adalah suatu kekuatan positif yang ada di semesta dan meliputi seluruh manusia. Jadi cinta yang saya maksud adalah suatu kekuatan positif. Siapapun yang sudah bisa menggunakan cinta, yaitu kekuatan positif, maka hidupnya akan selalu didatangi segala hal yang positif. Orang-orang yang positif, kondisi-kondisi yang positif, peristiwa-peristiwa yang positif. Lalu kenapa ada orang dalam kehidupannya lebih banyak didatangi hal-hal yang negatif? Peristiwa yang negatif, kondisi yang negatif, orang yang negatif. Orang-orang yang dalam kehidupannya lebih banyak didatangi hal-hal yang negatif, harus tahu itu. Sebetulnya dia sedang mengalami ketiadaan cinta dalam dirinya. Sekali lagi ya, orang-orang yang hidupnya negatif, banyak penderitaan,
banyak konflik, masalah nggak selesai-selesai, sudah jatuh di timpa tangga, kesedihan tidak berakhir, penderitaan tidak selesai-selesai. Saya kasih tahu, orang yang semacam ini membuktikan dalam dirinya sedang mengalami ketiadaan cinta. Paham ya? Saya ambil contoh yang sederhana seperti ini. Nih, di tangan saya ada air dalam botol. Botol ini kalau diumpamakan, itu seperti tubuh kita. Tubuh kita. Air yang ada di botol ini, umpamakan saja, itu adalah kekuatan positif yang ada dalam diri kita. Daya yang ada dalam diri kita. Sumber keindahan, sumber ketentraman, sumber kebahagiaan, sumber kedamaian, sumber berkah, sumber rahmat. Tetapi di botol ini ada ruang. Nih, bagian atasnya ini ruang kosong. Bedanya apa? Bagian yang bawah itu adalah kekuatan positif, air. Bagian yang atas bukan kekuatan negatif. Tapi bagian yang kosong ini adalah ketiadaan air. Paham ya? Ketiadaan air. Awas, ngajinya harus fokus. Karena hari ini saya akan ngasih hadiah yang penting buat hidup. Karena banyak orang yang hidup ingin bahagia, tapi nggak tahu caranya. Maka bahagia hanya angan-angan. Nanti kalau usaha saya sukses, saya akan bahagia. Orang yang semacam ini tidak akan pernah sukses usahanya. Dan tidak akan pernah bahagia. Karena saat dia berbicara, nanti kalau saya sukses, saya akan bahagia. Berarti saat dia berbicara, dia dalam kondisi tidak bahagia. Hukum alamnya sederhana. Hukum alamnya like attracts like. Yang serupa akan menarik yang serupa. Ketidakbahagiaan akan menarik ketidakbahagiaan. Kebahagiaan akan menarik kebahagiaan. Bagaimana mungkin orang ini bisa bahagia? Karena saat dia bicara sedang dalam kondisi tidak bahagia. Realitasnya dia tidak bahagia. Makanya akan datang pada diri dia bukan kebahagiaan. Semua ketidakbahagiaan, kegagalan, masalah, ditipu orang, dan macam-macam. Dan saya percaya Bapak Ibu sudah pengalaman tentang itu. Kalau saya lihat wajah-wajahnya ini sudah berpengalaman. Berpengalaman menderita maksudnya. Nanti kalau saya sudah punya rumah bagus, saya akan bahagia. Saat dia bicara, realitasnya dia belum bahagia. Bahagianya baru nanti kalau punya rumah bagus. Saya yakinkan orang semacam ini sampai kapanpun tidak akan punya rumah bagus. Karena dia tidak bahagia. Berarti dia sedang menarik kebahagiaan atau ketidakbahagiaan? Ketidakbahagiaan. Harusnya bahagia aja dulu. Walaupun rumah bagus belum ada. Bahagia aja dulu. Walaupun bisnis belum sukses. Karena bahagia itu keputusan kita. Mau bahagia, tidak bahagia itu pilihan. Tapi kalau kita bahagia duluan, berarti yang akan menarik adalah kebahagiaan. Yang akan datang pasti berbagai macam orang, situasi, peristiwa yang akan membawa kebahagiaan. Sesederhana itu. Pahami dulu ya konsepnya. Saya berbicara pakai pendekatan saintifik, pendekatan ilmiah. Yang tidak sekolah pun bisa mengerti omongan saya. Kenapa? Karena setiap manusia itu punya metode ilmiah. Cara berpikir setiap manusia itu sama. Otak kita dirangkai dengan cara yang sama. Diciptakan oleh Tuhan yang sama. Sumber kita sama. Jadi aslinya kita itu sama. Lalu apa yang membedakan satu manusia dengan manusia yang lain? Yang membedakan itu bukan otaknya. Yang membedakan itu adalah program yang dimasukkan ke dalam otak. Kita beli HP yang sama nih. HP yang sama. Sama mereknya. Ini hardware namanya. Setiap orang punya selera. Mau diisi program apa? Mau diisi aplikasi apa?
Setiap orang bisa beda-beda. Akhirnya kinerja dari HP ini menjadi berbeda bukan karena HP-nya, tapi karena program yang dimasukkan ke dalam HP itu. Paham ya? Jadi kenapa nasib manusia berbeda? Bukan dibedakan oleh Allah. Allah tidak pernah membeda-bedakan. Tuhan macam apa kalau membeda-bedakan? Katanya maha welas, maha asih. Masa membeda-bedakan? Jadi yang membedakan nasib kita itu adalah program yang diinstalkan ke dalam diri kita. Siapa orang pertama yang ngasih program kepada kita? Ya orang tua kita. Dalam psikologi disebut figur otoritas. Bayangkan ya. Lahirlah ke dunia, barangnya macam kayak gini. Ini barang nih. Barang. Benda. Bungkelekannya seperti ini. Gak ada namanya dulu. Tapi begitu lahir ke dunia, oleh bapak saya diberi nama Saiful Karim. Hati-hati. Saiful Karim itu bukan ini. Bukan ini. Apalagi tulisan SYAIF itu bukan. Itu tulisan Saiful Karim. Tapi karena itu ya sudah diidentikan dengan diri saya menganggap saya itu adalah Saiful Karim. Lalu dari kecil kita disuruh ini, suruh itu. Berbagai macam program dimasukkan ke otak kita. Orang tua bilang, ya, nanti kalau kamu sudah besar, hati-hati, cari uang itu susah. Masuk tuh program. Hidup ini penuh dengan perjuangan. Masuk tuh. Kamu jangan mimpi. Yang penting kalau kamu sudah besar, kamu bisa makan. Itu saja sudah bagus. Banyak kan yang kayak gitu? Itu namanya program itu. Dan itulah yang membatasi diri kita yang tanpa batas itu menjadi serba terbatas. Tapi ketika nasib anak-anak kita itu tidak bagus, kita jarang jujur pada anak. Karena kita tidak mengerti. Misalnya anak cari kerja susah. Jarang orang tua. Jangan-jangan saya pernah ngasih program sama anak. Kalau cari kerja itu susah. Dan diulang-ulang. Jadi namanya belief system. Jadi sistem kepercayaan pada anak. Malah anaknya dimarahi. Kamu ini gimana sih? Orang lain kerja di sini, kerja di situ. Kamu cari uang, cari kerja aja susah. Lupa orang tua. Kalau program di diri anak itu hasil buatan dia sendiri. Suka gitu nggak? Nah ini makanya orang tua tuh harus sadar. Harus belajar parenting. Harus belajar sesuatu yang tanpa batas. Saya kalau anak lagi jalan-jalan bilang, ayah, wih itu mobil bagus, keluar terbaru. Yes, nanti kamu bisa beli, nah. Nanti Allah kasih rezekinya buat kamu, kalau kamu menginginkannya. Gak pernah dari mulut saya keluar, jangan mimpi. Uang dari mana? Buat makan aja susah, tuh. Program tuh, suka begitu kan? Nih yang suka begitu, stop. Stop. Semua batasan-batasan kehidupan sebetulnya buatan diri kita sendiri. Cuman kita tidak jujur karena kita pun diperlakukan begitu oleh orang tua kita. Betul nggak? Iya. Anak minta sekolah sama orang tua. Jangan mimpi kamu sekolah. Pakai kuliah-kuliah. Mahal sekolah itu. Buat makan aja susah. Tuh. Masuk nggak? Masuk jadi program. Ini yang akan kita bicarakan hari ini ya. Makanya ini adalah hal penting. Yuk kita lihat lagi ke sini, ya. Ini botol berisi air. Saya simulasikan ya. Botol itu tadi apa? Anggap saja tubuh kita. Air yang ada di sini, anggap saja itu adalah kekuatan positif yang ada pada diri kita. Berarti yang kosong ini apa? Yang kosong ini adalah ketiadaan kekuatan positif. Jadi kalau yang isi ini cinta, berarti yang kosong ini adalah ketiadaan cinta. Paham ya? Oke. Sekarang
saya ingin menambah air. Berarti menambah apa? Menambah cinta. Menambah kekuatan positif. Gimana caranya? Caranya gimana? Dibuka tutupnya. Harus terbuka dulu. Tutup ini namanya cover. Cover. Cover itu bahasa Inggris. Bahasa Arabnya kafir. Jadi orang kafir itu bukan orang yang berbeda keyakinan dengan kita. Keliru. Orang kafir itu orang yang suka menutup diri. Dikasih nasihat, marah. Kafir itu. Dikritik sedikit, tersinggung. Kafir itu. Dikasih ilmu baru, nyalah-nyalahin orang. Kafir itu. Paham ya? Paham ya? Awas, awas. Kita kan dari kecil dikasih program yang salah lagi. Betul nggak? Maka menganggap diri kita paling benar. Semua orang lain ya keyakinannya beda dengan kita. Salah. Kan gitu. Hati-hati nih. Ya. Lanjut. Lanjut. Udah dibuka? Buka. Terus supaya airnya bertambah, supaya kekuatan positifnya bertambah, berarti saya harus memasukkan air. Apa yang terjadi kalau saya memasukkan air? Yang terjadi, ya, jumlah air di botol ini bertambah dan jumlah ruang kosong dengan sendirinya hilang tanpa diusir. Setuju ya? Setuju ya? Oke. Kalau kekosongan ini adalah ketiadaan cinta, kita tidak mungkin menghadirkan cinta dengan cara mengusir ketiadaan cinta. Lanjut. Kalau air ini adalah hal yang kita inginkan, kosong ini adalah hal yang tidak kita inginkan, jujur. Begitu kita mendapatkan yang tidak diinginkan, yang kita lakukan selama ini, apa? Mengusir yang tidak diinginkan, atau fokus kepada yang diinginkan. Jujur, jujur. Mengusir yang tidak diinginkan. Berarti logikanya, ingin bertambah cinta, tetapi mengusir ketiadaan cinta. Bahkan kita berjuang untuk melawan kekosongan dengan cara mengosongkan kekosongan. Hasilnya apa? Air tidak pernah bertambah. Sampai sini ngerti dulu? Oke. Sekarang kita lihat kehidupan kita. Kehidupan kita ini adalah katalog. Katalog itu semacam daftar pilihan. Katalog itu ya, daftar pilihan. Di hidup ini cuma menawarkan dua. Yang diinginkan dan yang tidak diinginkan. Cuma dua aja. Cuma dua ya. Apa? Yang diinginkan dan yang tidak diinginkan. Lebih banyak mana yang datang ke dalam kehidupan kita? Yang diinginkan atau yang tidak diinginkan? Yang tidak diinginkan. Tahu kenapa sebabnya? Banyakan air atau banyakan ruang kosong? Ruang kosong. Tahu sebabnya apa? Karena kita selama ini tidak berusaha mengisi gelas ini dengan air. Malah justru kita terus-menerus fokus pada ruang kosong dan mencoba mengusir ruang kosong itu. Jadi yang melebar adalah kekosongan. Makanya rumusnya sederhana. Nih, ini ilmu luar biasa. Dan sudah saya praktekkan. Katakan tidak kepada yang tidak diinginkan. Ketika kita mengatakan tidak kepada yang tidak diinginkan, itu sama dengan mengatakan iya. Ulangi ya. Ketika ada yang tidak diinginkan, pasti mengatakan tidak. Karena kita menolaknya, bukan? Semakin menolak yang tidak diinginkan, semakin mengatakan tidak, sebetulnya alam semesta memahaminya bahwa kamu mengatakan iya. Dan yang tidak diinginkan itu akan datang bertubi-tubi. Dan itu yang tidak pernah disadari. Ini sains. Jadi sebetulnya ya, ini pelajaran awalnya itu pelajaran agama. Cuman pelajaran agama yang sudah disaripatikan. Yang sudah diolah oleh saya. Sehingga yang saya bagikan ini adalah saripatinya ini. Dan sudah dibuktikan oleh saya. Ternyata hasilnya keren.
pasangan menyakiti kita diinginkan atau tidak? Tidak kan? Oke. Apakah kita meningkatkan cinta kita kepada pasangan? Atau menyerangnya, protes, membicarakannya berulang-ulang ke tetangga, teman arisan, teman kantor? Jujur, mana yang dilakukan? Jadi bagaimana bisa tambah kekuatan positifnya? Karena yang dilakukan salah. Kita sedang mengatakan tidak kepada yang kita tidak inginkan. Makanya dalam hidup sederhana, kamu mau lari kemana? Semakin menolak yang kamu tidak ingin, maka semakin datang yang kamu tidak inginkan berulang-ulang. Sampai kamu bisa menerimanya seutuhnya. Gitu aja. Paham sampai sini? Nah, ini belum masuk judul, belum? Jujur ya. Bapak Ibu seumpamanya sakit. Apa yang dilakukan Bapak Ibu? Apakah mengeluhkan sakit? Membicarakan sakit? Biar semua orang sekampung bersimpati? Menceritakan rasanya sakit? Biar semua orang semuanya datang bawa oleh-oleh begitu? Tambah sakit. Karena harus sakit itu berarti di botol ini kosong atau isi? Kosong. Berarti sehat yang mana? Isi. Harusnya fokus pada isi. Rasakan seakan-akan kita sudah sehat. Rasakan seakan-akan sehat sudah jadi milik kita. Rasakan seakan-akan kita sudah melakukan berbagai hal dengan sehat itu. Saksikan saya, hanya dalam sekejap kita akan sehat. Ini mahal rahasia ini. Dan saya bagikan gratis saking mahalnya. Lanjut dulu. Jadi kalau kita ingin meniadakan kosong, caranya menghadirkan isi, bukan melawan kekosongan. Nih, kerja di perusahaan, gajinya nggak naik. Terus protes sama pemilik perusahaan, demo, kota jadi hancur. Ingin agar keinginannya direspon oleh perusahaan. Saya kasih tahu. Sepanjang kita kerja di orang, kita terus-menerus menyiapkan masa depan orang. Kalau kerja di orang, yang menentukan gaji, orang atau diri kita? Aneh kan? Kerja di orang, tapi yang menentukan gaji, kamu. Yang menentukan besar penghasilan, kamu. Harusnya, kalau ingin penghasilanmu seperti yang kamu mau, ya bikin usaha sendiri. Tentukan mau semalam 100 juta, mau sebulan 300 juta, ya tentukan oleh kamu. Kamu yang menentukan. Ini kerja di orang, berharap gaji besar. Lucu nggak? Lucu. Pengen jadi orang kaya, tetapi daftar jadi PNS. Kan sudah tahu PNS itu gajinya golongan 1 sekian, golongan 2 sekian, naik pangkatnya 4 tahun sekali. Jadi kita ini antara keinginan dan cara mencapai keinginan, bahasa Arabnya itu tojaiyah. Gak nyambung gitu begitu. Ngerti gak? Saya ingin 1 jam penghasilan saya 150 juta. Bisa. Saya mengasah keahlian saya. Sampai keahlian saya itu dibutuhkan banyak orang. Buka tuh di YouTube. Pelatihan apa? 1 orang 1,5 juta bayarnya. Kuotanya 100 orang. Kan 150 juta sejam. Bisa? Bisa. Tapi kalau saya kerja di orang pengen 150 juta, mimpi kali ya. Itu yang selama ini tidak kita sadari. Paham sampai sini dulu? Ini ngajinya kecepatannya 2 km per jam. Biar ngerti. Karena selama ini begitu mendapatkan yang tidak diinginkan, maka kita menolaknya mentah-mentah, mengusirnya mentah-mentah, dan kita pikir dengan mengusirnya sudah selesai. Padahal yang tidak diinginkan akan datang berulang-ulang.
Satu pertanyaan saya. Begitu dapat yang tidak diinginkan, mengapa Bapak Ibu membencinya? Mengapa? Karena yang tidak diinginkan itu tidak punya tempat di dalam diri kita. Tidak diberi tempat oleh kita. Kita hanya menginginkan yang kita ingin. Tempat untuk itu nggak ada. Itu yang menyebabkan kita menolak. Tempatnya di mana? Di sini, di pikiranmu. Oke, sekarang saya kasih gambaran yang lebih masuk lagi sedikit ya. Begini, kapan kita merasakan makanan ini enak? Kan ketika kita sudah merasakan makanan yang tidak enak, setuju ya? Setuju ya? Dan untuk merasakan ini enak harus ada pembanding. Setuju ya? Pembandingnya apa? Makanan yang tidak enak. Kalau begitu, penting nggak makanan yang tidak enak itu? Penting. Perlu diberi tempat nggak makanan yang tidak enak? Perlu. Kalau makanan tidak enak ditiadakan, yang enak juga nggak ada. Dan ketika kita dapat makanan enak, tidak akan merasakan lezatnya enak karena tidak ada pembanding. Betul nggak? Akibatnya yang disebut enak pun menjadi biasa-biasa saja karena kita tidak memiliki pembanding. Jadi kalau begitu, penting nggak merasakan makanan yang tidak enak? Penting. Supaya kita bersyukur dan merasakan luar biasa saat kita mendapatkan makanan yang tidak enak. Berarti makanan tidak enak harus diberi tempat? Oke. Jawab dulu, harus beri tempat? Oke. Ketemu orang baik. Baik sekali. Gak ngomong aja udah perhatian. Belum cerita gak punya beras, dia udah sakti dan langsung ngasih 1 karung. Nikmat nggak ketemu orang seperti itu? Kenapa? Karena pernah bertemu orang yang pelit. Kalau begitu orang pelit penting nggak? Penting. Perlu diberi tempat? Perlu. Karena orang baik pun tidak ada kalau tidak ada orang yang tidak baik. Nih di Quran Allah bilang, kalau saya mau, kata Allah, saya jadikan semua manusia di bumi ini beriman. Bisa. Tapi yang luar biasa, Allah tidak melakukannya. Kenapa? Karena adanya orang beriman itu justru karena ada yang tidak beriman. Kemudian kita bikin pondok pesantren, mau memberantas semua orang yang tidak beriman. Mimpi. Melawan hukum alam. Lah kalau begitu buat apa pengajian ini? Pengajian ini tidak bertujuan memberantas kejahatan. Tetapi pengajian ini mempertahankan agar yang baik dengan yang jahat seimbang. Itu aja. Itu yang namanya hukum alam. Dalam bahasanya orang Cina itu disebut yin yang. Maka yin yang itu mandala lingkaran. Ya. Setengahnya berwarna putih, ada titik hitamnya. Setengah lagi berwarna hitam, ada titik putihnya. Jadi artinya itu yang disebut dengan keseimbangan. Paham dulu ya? Oke. Supaya mengerti. Jadi kalau begitu, hal yang kita inginkan dalam hidup harus diberi tempat. Berarti hal yang tidak diinginkan dalam hidup harus diberi tempat. Di mana tempatnya? Di sini. Ketika tidak diberi tempat, maka kita akan menolak segala hal yang tidak diinginkan. Padahal keberadaan dia itu sangat penting. Karena itu menyempurnakan hukum alam. Sampai sini ngerti ya? Oke, kembali lagi ke sini ya. Jadi kalau mau mengisi kekuatan positif, caranya gimana? Mengisi kekuatan positif, bukan fokus
untuk meniadakan kekosongan. Clear ya? Nah, setelah ini praktekkan dalam hidup. Jangan datang ke sini jauh-jauh setelah dikasih rahasianya tidak dipraktekkan. Nanti kalau dipraktekkan luar biasa. Nah, ada orang yang membenci kita, kekosongan atau air. Kekosongan. Dia membenci kita karena dia defisit. Dia itu mengalami kekurangan cinta. Ya? Paham? Apa yang Bapak Ibu lakukan? Mengasingkannya? Menyebalkan. Menjijikan. Keluar kata-kata begitu. Nah, itu kata-kata yang datang dari kekosongan. Bukan kata-kata yang datang dari keberadaan cinta. Harusnya kalau kita sadar, kasihan kan dia ini kosong. Dia ini kekurangan cinta. Makanya saya akan berusaha memberikan cinta sama dia. Saya akan beri perhatian dia. Kalau saya punya oleh-oleh, saya akan dahulukan dia. Setiap pagi akan saya sapa. Karena dia butuh sapaan barangkali dari saya. Lihat hasilnya. Begitu kita alirkan cinta pada dia, maka dia mengalami kehilangan kekosongan. Apa yang terjadi? Orang yang membenci kita akan berubah menjadi begitu sangat simpati kepada kita. Nah, inilah ilmu leluhur kita. Namanya nyaah kanu ngewa. Sama saya dipraktekkan pakai simulasi supaya kelihatan ilmiahnya begitu. Sebagai saintis saya mencoba membuat simulasi supaya gampang dimengerti. Nih saya kasih tahu. Pernah gak punya uang? Pernah apa sering? Kalau saya lihat wajahnya ini wajah sering ini. Saat tidak punya uang, perhatikan. Apa perasaan Bapak Ibu pada saat tidak punya uang? Kesel? Tidak punya uang itu berarti kosong apa isi? Kosong. Kalau kesel berarti sedang melawan kekosongan. Dijamin tambah terbuka duit. Harusnya isi dengan kekuatan positif. Apa itu? Saya pasti akan punya uang. Saya pasti akan diberi rezeki. Saya pasti akan ketemu orang-orang yang diutus semesta untuk mengalirkan uang. Ketika kita memiliki perasaan positif pada uang, positif pada uang, maka uang itu tiba-tiba menjadi rindu untuk datang kepada kita. Caranya apa? Nggak usah dipikirkan. Cara itu bukan urusanmu. Cara itu urusan semesta. Nih, saya baru praktek tadi malam. Pulang dari Jakarta. Pulang dari Jakarta nih. Ada orang yang WA saya. Saya juga tidak begitu kenal. Tapi dia tahu nomor saya. WA-nya begini, singkatnya ini. Saya baru saja tertipu 1 juta. Tentu saja 1 juta tidak besar. Tetapi yang 1 juta itu amat sangat berarti bagi saya. Sehingga saya gagal membayar cicilan gara-gara saya ditipu 1 juta. Begitu saya baca begitu, langsung saya balas. Dedeh teuing. Ada nomor rekeningnya? Dia kasih nomor rekening istrinya. Langsung saya proses, saya transfer 1 juta. Air mata. Bahagia. Dan saya meluap-luap, lebih bahagia lagi. Dan kalau saya taruh itu uang 1 juta di rekening saya, belum tentu saya merasakan kebahagiaan seperti itu. Gara-gara saya transfer, meluap-luap di kebahagiaan. Sampai di rumah, ada yang bergetar m-banking saya. Jadi ada orang yang pinjam uang sama saya 300 juta.
Janjinya tanggal 6 September. Dan mengembalikan uang 321 juta. Baru tanggal 3. Karena saya harus konfirmasi, saya telepon. Ada uang masuk ke saya, tapi lebih uangnya. Ayah, saya itu ditolong ayah luar biasa. Saya dapat rezeki luar biasa. Izinkan saya ngasih 21 juta. Kok 21? Nanti katanya ada maknanya. Bayangkan, saya cuma mengeluarkan uang 1 juta, tulus saja, gak dipikirin, dan kemudian balasannya bisa seperti itu. Kenapa? Kalau kita selalu positif rasa kita pada uang, ternyata uang pun positif rasanya kepada kita. Jangan kira loh, uang itu energi, uang itu vibrasi, uang itu frekuensi. Nih, kenapa ya? Uang susah datang sama kita, gak rindu sama kamu. Kalaupun datang sebentar sudah pergi lagi, betul nggak? Nggak betah. Kenapa tuh? Tanya pada dirimu, apa perasaanmu terhadap uang? Ini penting. Begitu kita mengalami ketiadaan uang, apa yang terjadi? Kita fokus pada kosong. Diceritakanlah ketiadaan itu. Pertama lihat wajahnya cemberut, betul nggak? Wah, itu udah menarik yang lain-lain itu. Udah ketemu pun dengan teman pasti cerita kesusahan, cerita keluhan. Hadirin, itulah doa yang sebenarnya. Nah, kenapa kita hari ini punya watak yang semacam itu? Betul, watak itu warisan, program yang diinputkan di mana kita dididik, terutama di lingkungan keluarga. Kan saya sering ngasih contoh ya. Kalau ada jas bagus di toko dan kemudian kita tertarik, hati-hati, sudah tertarik itu sudah bagus. Biasanya langsung lihat yang nempel itu. Begitu dilihat angkanya, wah mahal sekali. Gak dilirik lagi. Tidak ada rasa sedikit pun untuk memiliki jas ini. Kamu tidak akan pernah memilikinya. Apalagi diembel-embeli, wih, perampokan. Jadi rasa terhadap ini sudah negatif. Bagaimana dia bisa rindu? Ini saya kasih tahu. Saya merindukan jas ini di sebuah toko. Dan saya tidak membeli jas ini di toko itu. Ada yang ngirim jasnya? Coba, enggak gratis itu. Nah, kenapa dia ngirim? Nah, karena saya membentuk medan magnet, membentuk rasa. Jas ini pasti kalau saya pakai bagus, rapi, dingin, bahannya bagus. Saya masuk ke rasa itu. Karena saya masuk ke rasa itu, maka tubuh saya menjadi medan magnet. Dan hal yang saya inginkan sudah masuk di medan magnet saya. Caranya bukan wilayah saya. Tiba-tiba saja ada orang yang menggerakkan, warnanya sama, potongannya sama, persis seperti yang saya mau. Bapak Ibu, saya bicara kenyataan, saya bicara fakta, bukan ilmu hayalan. Saya bukan kiai, saya bukan ustadz. Salah tuh yang panggil saya ustadz, ketinggian manggilnya sama saya. Saya orang biasa aja. Saya cuma seorang penyelam, saya cuma seorang praktisi. Saya senang praktek dalam hidup. Itu aja. Sekali lagi ya, saya bukan guru, apalagi kiai. Salah itu yang panggil-panggil saya kiai. Saya cuma seorang penyelam. Saya mempraktekkan ajaran-ajaran leluhur dalam hidup. Itu aja kalau saya. Saya tidak butuh atribut, saya tidak butuh pujian, saya sudah selesai dengan diri saya. Jadi kesimpulannya apa? Kesimpulannya ternyata hidup ini tidak sesulit yang kita sangka. Kalau kita tahu rahasianya. Kenapa hubungan tidak membaik dengan pasangan? Kenapa hubungan tidak membaik dengan anak? Kenapa ekonomi tidak membaik? Kenapa kesehatan Anda tidak membaik? Karena Anda berfokus pada ruang kosong. Anda melawan yang Anda tidak suka.
Dan yang tidak suka tidak beri tempat dalam hidup Anda. Itu yang akan terjadi. Yang tidak disukai akan datang berulang-ulang. Mulai sekarang jangan katakan tidak pada yang kalian tidak suka. Beri tempat. Biarkan di tempatnya masing-masing. Bahkan hal buruk pun harus punya tempat di semesta ini. Karena tidak ada hal baik kalau tidak ada hal buruk. Sampai sini mengerti? Oke. Baru masuk ke judul. Bayangkan udah keringatan gini baru masuk judul. Karena saya tidak mau menyia-nyiakan energi saya. Kemudian semua orang datang ke sini tidak dapat apa-apa. Bukan kebiasaan saya. Saya meluap-luap tadi bangun pagi. Saya berterima kasih kepada Allah atas hari baru ini. Ya Allah, jika Engkau mau menggunakan saya untuk membahagiakan orang-orang yang perlu dibahagiakan hari ini, pakailah saya sepenuhnya ya Allah. Jika ada orang-orang yang kebingungan hari ini dengan kehidupannya, kalau Engkau mau mengalirkan energi untuk membebaskan kebingungan mereka, pakailah aku ya Allah. Makanya saya meluap-luap dari tadi pagi. Bahagia sekali mau ketemu Bapak Ibu sekali. Coba luapkan kebahagiaan yang akan datang pada kita, orang-orang yang membahagiakan. Sesederhana itu. Hukum tarik-menarik bekerja sesederhana itu. Nah, judul kita hari ini adalah cinta tanpa ukuran adalah ukuran cinta. Apa maksudnya? Ternyata ukuran cinta itu adalah cinta tanpa ukuran. Jadi kekuatan positif itu pada diri kita itu tanpa batas, tidak ada ukuran, tidak ada plafonnya. Saya kasih tahu. Mau tanah berapa hektar? Mau mobil berapa banyak? Mau rumah berapa banyak yang bagus? Tidak ada plafon. Tanpa batas. Saya kasih tahu itu. Siapa yang membatasi semua itu? Lagi-lagi program yang pernah diizinkan masuk di sini. Betul? Ya. Udah, yang penting kamu nanti punya rumah. Yang penting bisa berteduh. Ya punya rumah, berteduh aja. Program. Saya kalau pagi-pagi itu kalau makan bubur selalu mencret. Ya kamu mencret terus. Keyakinan itu dibentuk oleh kamu sendiri. Padahal fakta dengan keyakinan itu berbeda. Menjadi fakta karena diyakini. Saya kalau kena AC suka flu, ya udah. Baru ada angin ngeheyap sedikit pun langsung flu. Otaknya sudah begitu. Saya kalau duduk kelamaan suka pegel, ya udah baru duduk sebentar juga sudah pegel. Keyakinannya seperti itu. Itu semua keyakinan-keyakinan yang tidak membangun itu berasal dari ketiadaan kekuatan positif, berasal dari kekosongan. Yuk sekarang sadari bahwa kekuatan positif pada diri kita tanpa batas. Bapak Ibu bisa keliling dunia. Bapak Ibu bisa punya uang berapapun yang Bapak Ibu mau. Kuncinya satu. Bongkar semua program-program yang salah yang telah memenjarakan kita. Hapus semua dogma, hapus semua doktrin. Sadari kalau itu bukan buatan kita. Diri kita datang ke dunia ini hebat. Menjadi tidak hebat karena kita mengizinkan program-program yang terbatas itu masuk ke dalam otak kita. Dan itu menjadi kehidupan kita. Itu yang dikatakan Allah dalam hadis qudsi, aku bergantung sangkaan hambaku. Hadirin, saya kasih tahu. Saya mau bicara sains sedikit. Tubuh kita ini ternyata persis seperti miniatur dari alam semesta. Maka tubuh ini sering disebut dengan alam mikrokosmos. Ada jantung di sini sebagai mataharinya. Ada anggota tubuh kita, organ tubuh kita, itu planet-planetnya. Jantung itu mataharinya, sedangkan organ tubuh kita adalah planet-planetnya. Dan di setiap organ tubuh ada warga masyarakat yang tinggal. Warga masyarakat yang tinggal di setiap organ tubuh kita namanya adalah sel. Bagian terkecil dari tubuh. Dan jumlah sel dalam tubuh orang dewasa menurut hitungan orang biologi yang mendalami mikrobiologi itu 100 triliun sel.
Dan semua sel dalam tubuh kita ini sekarang sedang menunggu perintah dari kita. Sedang menunggu. Bagaimana sel diperintah? Lewat apa? Allah sudah hadir di sini. Dia meliputi seluruh manusia. Dan dia adalah sumber keindahan, sumber berkah, sumber sukacita, sumber rahmat. Berarti Allah itulah yang disebut dengan kekuatan positif. Dan Allah lah sumbernya cinta. Pertanyaannya, sudah berapa besar kekuatan positif kita gunakan dalam hidup? Makanya ada dua kata penting yang harus kita tahu. Ada cinta, ada mencintai. Cinta adalah kekuatan positif, yang tiada lain adalah dia sendiri, daya yang menggerakkan kehidupan kita. Mencintai berarti menggunakan kekuatan positif. Jadi sebetulnya semua kita punya cinta. Sayang, kita belum bisa mencintai, belum bisa menggunakan kekuatan positif itu. Kenapa? Masih ada penghalang dalam diri kita. Program-program masa lalu yang diinstalkan ke dalam diri kita, itu yang membuat kehidupan kita menjadi semuanya serba terbatas. Paham ya? Oke, lanjut. Jadi ini ada sel di sini. Oke. Ada matahari di sini, jantung kita. Ada organ tubuh, planet-planet kita. Di setiap planet itu ada penghuninya, yaitu sel. Sel dalam tubuh kita sekarang sedang menunggu perintah dari kita. Karena apa? Sel itu akan mematuhi atasannya. Dan siapa atasan sel itu? Atasan sel itu adalah pikiran dan perasaan. Siapa? Pikiran dan perasaan. Lalu pikiran dan perasaan ini ya akan diisi oleh kekuatan positif atau tidak? Pikiran dan perasaan yang diisi oleh cinta, yang diisi oleh kekuatan positif, itulah yang akan memerintahkan sel, sehingga sel ini akan bekerja secara konstruktif, mewujudkan semua yang kita ingin. Yuk kita lihat sekarang matahari. Tahu matahari kan? Oke. Matahari tidak pernah memberikan tagihan pada bumi. Sudah sekian tahun saya terangi kamu. Berapa banyak energi yang sudah saya alirkan kepada kamu, hai bumi? Tiba-tiba matahari ngasih tagihan. Ada bon tagihan, berapa banyak energi yang dikembalikan oleh bumi pada matahari. Pernah? Tidak ada. Jadi matahari adalah contoh yang paling agung tentang cinta tanpa ukuran. Contoh yang paling agung tentang cinta tanpa ukuran. Karena cinta tanpa ukuran, itulah ukuran cinta yang sebenarnya. Tanpa ukuran, tanpa batas. Matahari bersinar cuma satu arah. Satu arah. Itu dalam fisika disebut proses yang irreversible. Irreversible itu tidak dapat balik. Ini contoh. Saya buktikan kepada mahasiswa, semua proses di alam itu adalah irreversible. Saya ambil sendok, saya masukkan ke air ini, saya kocek-kocek. Saya aduk-aduk. Sebelum saya aduk, saya ukur suhu air berapa. Setelah diaduk-aduk, suhu air meningkat. Setidak-tidaknya 4-8 derajat Celcius meningkat. Berarti ada suplai energi kepada air dari sendok yang jadi sendok sebagai transfer energi. Dan kalau sendok ini saya letakkan lagi, tidak mungkin tiba-tiba air memutarkan sendok lalu mengembalikan energi kepada saya. Itu yang disebut dengan proses irreversible. Semua proses alam itu tidak dapat balik. Kalau kita menghendaki prosesnya jadi reversible atau dapat balik, melanggar hukum alam. Nih saya kasih tahu, saya akan mencintai kamu seutuhnya. Kalau kamu mencintai saya, itu melanggar hukum alam. Itu prosesnya harusnya irreversible, tetapi ingin dibuat menjadi reversible. Sama seperti matahari nagih bumi. Tolong semua energi yang sudah saya pancarkan kepada kamu, balikan kepadaku. Melanggar hukum alam.
Saya akan baik sama kamu kalau kamu baik pada saya. Melanggar hukum alam. Jadi kalian-kalian ini sebetulnya adalah pelanggar hukum alam. Makanya hidupnya gitu-gitu aja. Gak ada yang berubah. Lelah, capek. Kenapa? Selalu menuntut dan menuntut. Bukan mengukakan cinta, malah justru memaksa orang lain harus mencintai Anda. Kalau pasangan kita nggak betah di rumah, gak usah tanya dia, tanya kamu. Gitu aja, sederhana kok. Sekali lagi ya, tanya siapa? Tanya diri. Kalau tanya orang, kita mengatur orang itu capek, lelah. Karena kita tidak punya kemampuan mengatur siapapun kecuali mengatur diri kita sendiri. Oh, ternyata saya kurang mengungkapkan cinta. Saya hanya menuntut untuk dicintai. Hasilnya kan begitu. Gak berubah. Tetap aja. Bang Toyib. Ulangi. Ya. Bapak Ibu jujur ya, jujur, harus jujur ini. Bapak Ibu suka memberi sesuatu pada orang? Yes. Searah atau dua arah? Jujur. Searah atau dua arah? Setelah memberi dilupakan? Kalau orang itu menghina tetap memberi? Melanggar hukum Allah. Makanya hidupnya nggak ada kemajuan. Harusnya sudah. Makanya hukum alam semesta itu yang harus diketahui. Satu, perhatikan saya. Ini hukum alam semesta. Tidak ada di semesta ini orang lain kecuali diri saya sendiri. Itu hukum alamnya. Itu hukum alam. Jadi kalau kita sudah berbuat baik pada orang, sebetulnya kita sedang berbuat baik pada diri kita sendiri.